Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa sholli ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa sholli ala sayyidina Muhammad fi nabiyyin wa sholli ala sayyidina Muhammad fil mursalin wa sholli ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salat ridho wa tasbihi doa. Baik, kita mulai lagi pembelajaran yang kemarin, tapi saya sedikit ulang. Al-Quran disimpan di dalam hati. Al-Quran masuk hati kita ketika Al-Quran dirubah jadi cahaya. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran gimana ya caranya supaya Allah berkenan merubah Al-Quran jadi cahaya. Karena ketika sudah jadi cahaya masuk ke dalam dada kita, kan begitu. Nah, melalui malaikat. Kalau Nabi Muhammad kan melalui malaikat Jibril, ya kan? Kul man kana aduwwan Jibril fa innahu nazalahu ala qalbik musaddiqan lima baina yadayhi. Katakan siapa yang menjadi musuh Jibril, sesungguhnya Jibril menyampaikan Al-Quran ke dalam qalbunya. Jadi malaikat Jibril yang menyimpan Al-Quran ke dalam hatinya Muhammad SAW. Nah, kalau kita bukan pakai malaikat Jibril ayatnya, karena kita bukan nabi, tapi mendapatkan fasilitas yang sama, cuma beda kadar. Kita pakainya surat 16 An-Nahl ayat 2. Kalau mereka surat 2 Al-Baqarah 97 kan. Nah, kalau Nabi Muhammad kita pakainya 16 ayat 2. Yunazilul malaikat wa ruhu fiha bi'idzni rabbihim. Yunazilul malaikata bi ruhi min amrihi ala man yasha min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa fa'budni wa aqim wattaqun. Malaikat turun bawa wahyu kepada orang yang dikehendakinya. Nah, di sini kan ada kalimat nabi kan. Itu orang yang Allah kehendaki. Insya Allah kita menjadi orang yang dikehendaki. Seraya berkata, tiada Tuhan selain Allah dan hendaklah kamu bertakwa. Maka kemarin syarat supaya Al-Quran masuk ke hati kita, kitanya harus taat. Jadi mungkin nggak kita dapat itu? Mungkin. Karena kita tidak melampaui Nabi. Kemarin saya sempat didebatkan, itu kan Nabi. Nabi mah beda ayat. Nabi pakai surat 2 Al-Baqarah 97 karena dalam umur 7 tahun dadanya sudah dibersihin sama malaikat Jibril. Nah, kita kan belum pernah datang ke ibu ya, pagi-pagi belah dada ibu, belum pernah. Nah, kalau kita beda level, kita pakai surat 16 An-Nahl ayat 2. Walau misalnya kalau besok lusa nanti malah kita dapat hal yang seperti Nabi Muhammad, tapi levelnya kan tetap beda ya, Nabi dengan kita beda. Tapi mungkin nggak kita dapat itu? Mungkin, karena Al-Quran adalah mujizat untuk Nabi atau Nabi Muhammad atau untuk kita. Al-Quran untuk kita atau untuk Nabi Muhammad? Untuk manusia, termasuk Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad juga manusia. Insya Allah, cuma beda nggak sama. Nah, sekarang bagaimana cara Allah berkenan merubah Al-Quran jadi cahaya? Baca Quran yang bagaimana yang membuat Allah berkenan merubah Al-Quran jadi cahaya? Ibu baru datang masih bisa ngikut ya? Yang baru ikut hari ini bisa ngikut ya? Kelihatan ya wajahnya. Wajah baru. Gampang mau baca-baca langsung dilihatin bentar aja. Ah, berarti masih belum. Apa-apa, tenang aja. Ya. Santai aja. Gini, ya kita mulai dikit. Mulai Boleh ya? Ganti tema. Ya, gini, Al-Quran kan mujizat ya. Mujizat itu kan Al-Quran. Ya. Nah,
Al-Quran menjadi mujizat ketika Al-Quran disimpan di mana? Di hati. Kenapa? Karena kalau di hati, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Quran, kami yang memelihara Quran. Saya ulang dikit aja. Baru nanti masuk gimana caranya merubah Al-Quran. Ini udah ada sebenarnya kemarin gambar, cuma udah dihapus. Tadi barusan dihapus nih. Al-Quran itu mujizat. Ya, surat 4, ini artinya surat 4 An-Nisa, ayatnya 174. Maka ditulisnya 4.2. Ini nomor surat, ini nomor ayat. Ya ayyuhannas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubin. Hai manusia, telah kami turunkan kepadamu Al-Quran. Yang Al-Quran adalah mujizat. Ini Al-Quran adalah mujizat. Al-Quran menjadi mujizat ketika Al-Qurannya disimpan di dalam hati. Surat 29 ayat 49 Al-Ankabut. Bal huwa ayatun bainatun fi sudur lilladzi utul ilm wa ma yashhadu bi ayyatina illa dzalum. Sebenarnya Al-Quran adalah ayat-ayat yang nyata di dalam hati. Al-Quran ketika dalam hati apa yang terjadi? Surat 15 Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Quran, kami yang memelihara Quran. Kalau presiden masuk mobil, yang dijaga mobilnya apa presidennya? Presidennya di dalam mobil. Maka yang dijaga mobilnya pakai ngoeng-ngoeng anti peluru. Presiden masuk istana, yang dijaga istananya apa presidennya? Istananya dibikin ring 1, ring 2, ring 3. Karena kalau ada apa dengan istananya, presidennya kan paham. Al-Quran disimpan di lantai atau di lemari? Ketika Al-Quran di hati, kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Quran, kami yang memelihara Quran. Ulang, Al-Quran disimpan di mana? Kalau Al-Quran ada di hati Adipura, ini Quran. Ini Quran. Ini Quran ada di hati Adipura. Set. Yang dijaga hatinya doang Pak Adipuranya. Adipuranya. Padahal yang di Al-Quran ada di mana? Ya, tapi yang dijaga siapa? Ketika presiden masuk mobil, yang dijaga mobilnya. Ketika presiden masuk ke sana, yang dijaga istana. Kalau Al-Quran masuk ke dalam dada kita, yang dijaga diri kita. Kalau dijaga Allah, kita senang apa susah? Toha ma'anjalna alaika Al-Quran Al-Quran diturunkan tidak untuk membuat kamu menjadi susah. Insya Allah kita jadi orang-orang yang dibikin Allah senang baik di dunia maupun di akhirat. Begitu. Oke, ulang lagi. Pahala di dunia apa di akhirat? Pahala jangan rubah nih. Selama ini orang berkata pahala di akhirat. Ya kan? Mau diurus surga sebagai tabungan di akhirat. Salah? Enggak, paham belum. Kata Allah pahala di dunia apa di akhirat? Dunia akhirat. Surat 3 Al-Imran 148 kita. Balwa ayatul bainatun ya. Surat 2 surat berapa? 3 Al-Imran 148. Fa'atakumullah sawabat dunia wa husna sawabil akhirat wallahu yuhibbul muhsinin. Allah berikan kepadamu pahala di dunia dan pahala yang lebih baik di akhirat. Ini sering saya ngaji Bu. Dari 100% pengajian saya rata-rata 100%-nya jawabannya begitu. Salah semua. Pahala di paling ngotot lah. Saya bilang lihat Qurannya. Qurannya dari dulu sampai sekarang berubah nggak? Kata Allah pahala di dunia apa di akhirat? Bagi yang belum membuka, kalau melihat ini surat 3 Al-Imran 148. Jadi gue yakin. Jadi hari ini kita datang kemari dapat pahala kan? Di dunia apa di akhirat? Ibu mau yang pahala dunia atau pahala akhirat?
3 di Quran 148 tuh, biar semangat. Siapa yang sudah nemuin? Ibu sudah nemu Bunda? Saya bacain Arabnya. Fa'atakumullah thawabad dunya wa husna thawabil akhirat wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. oke, jadi kalau gitu kita dapat pahala di dunia apa di akhirat? Yakin? Selama ini pemahamannya gimana? Yuk kita ubah. Ya, makanya sedih ketika Rasul bersabda, barang siapa yang menuju majelis ilmu, maka Allah akan memberikan kelapangan. Betul? Hadisnya gitu kan? Di dunia apa di akhirat? Di mana? Sip, insya Allah kurang pengajian hidupnya menjadi lebih baik. Kalau hidup lebih baik, besoknya datang lagi. Nah, dulu zaman Nabi Muhammad gitu. Nabi Muhammad pengajian, pulang pengajian jemaahnya lebih senang. Besoknya datang lagi nggak? Oh, saudaranya, makanya Islam berkembang. Kalau sekarang kan datang pengajian sama ngaji nggak ngaji gini, besoknya suruh ngaji juga ya. Aduh, langgungnya ada acara makan-makan di mana? Habis pilih mana? Datang ke acara makan atau pengajian? Ya makan, kalau makan hasilnya, kalau ngaji kan pahalanya nanti. Padahal pahala di mana? Yakin nih? Yakin. Oke, lanjut sekarang. Tadi Al-Quran disimpan di dalam hati. Supaya masuk ke dalam hati, Al-Qurannya lebih berubah jadi cahaya. Maka dalika alaina ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu wa imanu walakin ja'alnahu nuran nabiyyi man yasha min ibadi. Innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Allah rubah Al-Qur'an menjadi cahaya, baru bisa masuk dada kita. Yang ngomong bukan adik murah, Allah. Surat 42 Asy-Syura ayat ke-52. Nah, ini yang mau kita bahas. Wa kadzalika aw alaina ilaika ruham min amrina ma kunta tadrimal kitabu wala imanu walakin ja'alnahu nuran nabiyyi man yasha. Enggak apa-apa lihat saya. Aku ragu bawah kan? Bukan mungkin. Oh, saya ngikut aja. Saya mana? Biasa. Gimana? Ibu di sana? Aman? Kiri kanan? Lumayan? Ya, mungkin karena saya terlalu terang ini kelas ini. Istri saya masih nanya, tadi mau kemana pengajian, ustadznya siapa ya? Tadi masih nanya mana yang pengajian? Oh, ustadznya siapa? Istri saya jangan percaya, ibu percaya. Oke, lanjut. Jadi Al-Quran berubah jadi cahaya. Begitu kan? Kalau cahaya bisa masuk ke kita? Bisa. Pernah di ronsen kan? Iya. Cuk, masuk ke dalam. Nah, sekarang bagaimana cara Allah berkenan merubah Al-Quran jadi cahaya? Makhluk yang dibuat dari cahaya adalah malaikat. Nabi Muhammad pakai metodologinya surat 2 Al-Baqarah 97. Kul man kana aduwwa li Jibril fa innahu nazalahu ala qalbika bi idznillah. Siapa yang menjadi musuh Jibril? Sesungguhnya Jibril memasukkan Al-Quran ke dalam dadanya Muhammad, qalbinya Muhammad. Malaikat Jibril terbuat dari ini cara masuk. Itu Nabi Muhammad. Beda Nabi Muhammad surat 2 Al-Baqarah ayat 97. Nah, kalau kita beda ayat. Kita pakai 16 ayat 2 An-Nahl karena kita bukan nabi. Yunazilul malaika biruhi min amrihi ala man yasha min ibadihi an-nadiru annahu la ilaha illa ana fattaqu. Malaikat
turun bawa wahyu kepada orang yang Allah kehendaki. Siapa yang dikehendaki Allah? Nabi atau kita? Kalau Nabi kan beda ayat. Nah, insya Allah kita. Karena Al-Quran untuk Nabi apa untuk manusia? Manusia. Ada basyairin nas wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Ada basyairin nas, ada basyairin nas wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran adalah pedoman manusia, petunjuk dan rahmat bagi yang dia. Nah, kalau buat kita ini bisa terjadi, tapi ada syarat. Karena kalau bukan Nabi, kalau ini Nabi, syaratmu ada. Apa itu? Kamu harus hanya menyembah Allah dan bertakwa. Insya Allah di bulan Ramadan kita menjadi takwa dengan puasa kita, betul? Insya Allah kita bisa merasakan nuzulul begitu maksudnya. Makanya pengajiannya sebelum Ramadan. Makanya saya nanya, nuzulul Quran fakta atau mitos? Pernah ngalamin? Mitos. Nanti kalau udah ngalamin baru, yuk kita raih kesempatan. Biar kita merasakan kebenaran dan sudah bermanfaat. Ya, amin. Ya Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya Allah berkenan merubah Al-Quran jadi ayat? Ternyata cara baca Qurannya harus sesuai keinginan Allah. Sebenarnya para ulama sudah ngajarin, cuman harus direview. Ya, kita baca tapi kita dikasih tahu ilmu. Makanya saya bilang, seorang yang beribadah dengan ilmu memiliki derajat yang lebih tinggi daripada seorang beribadah tanpa ilmu. Mari kita lihat, bagaimana caranya supaya Al-Quran kita baca dan jadi sah. Yang pertama, kalau baca Quran itu harus pakai baca Quran pakai ta'awudz dulu kan? Hukumnya wajib apa sunnah? Fa idza qara'al Quran fasta'iz billahi minasyaitan. Fa idza qara'al Quran fasta'iz billahi minasyaitan. Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari segala godaan. Sampai sini cukup paham? Cukup paham? Cukup paham? Kenapa baca ta'awudz? Ya katanya gitu aja, harus tahu kan kita di situ kita beda. Sebelah baca ta'awudz, saya juga baca ta'awudz, tapi yang sebelah itu turut murni, follow the call. Ikutin pun a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya juga baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi saya ngerti kenapa baca itu. Yang satu lagi tidak ngerti baca itu di hadapan Allah beda. Beda. Di hadapan Allah itu seorang yang berilmu lebih tinggi derajatnya daripada seorang yang beribadah tanpa ilmu. Beda. Makanya teman-teman kan selama ini hanya ngikutin aja perintah Allah kok, mohon perlindungan surat 16 An-Nahl ayat 98. Saya tipikal nggak kayak gitu dulu sama guru saya secara Ahmad. Makanya secara Ahmad sampai ngomong, cukup satu punya murid kayak gini nanya mulu. Ya kenapa? Ya kan Allah yang perintahkan, dia kenapa Allah perintahkan kayak gitu? Jawabannya lama-lama secara Ahmad, udah kamu cari sendiri. Besok kamu harus tahu jawabannya. Gimana? Besok kita tanya lagi, kamu udah tahu jawabannya? Tahu lah, apa? Begini ceritanya. Ah gitu kalau saya dari dulu. Habis nggak dikasih tahu. Pak, kenapa baca ta'awudz? Nah bilang ini perempuan. Kalau salah ini, oke. Bu, banyak kayak belajar Quran akhirnya ribut terasa. Saya belajar Quran ke Madinah. Ada yang belajar Quran ke Libya. Balik ke sini ribut yang urusan Libya sama Madinah. Masih disebutin namanya. Berangkat lagi ke Maroko. Belajar lagi ke Arab. Quran belajar, datang ke sini, ribut lagi sampai yang urusan Madinah. Padahal dua-duanya belajar Quran. Harusnya belajar Quran berselisih apa tidak? Tidak. Tapi kenapa berselisih? Ini saya kasih tahu. Karena baca Qurannya kan baca ta'awudz, saya bilang gitu. Loh kok gitu kan? Bu, ini dikira bercanda ini. Enggak, ini aku serius ngajarin ini. Ada dua hal kenapa Allah menyuruh membaca ini. Suruh baca ta'awudz itu kenapa? Satu, nih,
Yang pertama, kalau ibu berbapak berpaling dari membaca ta'awud, bapak nggak baca ini, nggak baca ta'awud, bacanya langsung aja. Ini penting, ini kiwi, ini password, baca ta'awud. Fa'idha qara'al Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim, itu kan firman Allah. Maka membaca ta'awud itu sesuatu hal yang wajib menurut saya. Karena Allah sendiri yang berfirman. Kalau kita berpaling dari sini, ibu bacain sekarang 43 ayat 36. Nah, nanti ada 2 efek. Saya tulis dulu ayatnya, nanti ibu bacain. Nah, yang kedua, insya Allah kita belajar Qurannya gak berselisih. Saya sering diajak berselisih, saya diam aja. Setiap dia ngomong saya kasih ayat aja. Setiap ngomong saya kasih ayat. Terakhir dia pusing juga. Di daerah Surabaya sama. Kang Adi kok begitu ya cara menafsirkan? Kan dijelasin dari awal metodologi menafsirkan Quran itu ada 3. Tiga-tiganya saya pelajari. Mana yang paling dominan mempengaruhi Adipura dalam menafsirkan Quran? Tafsir Adipura yang dominan menggunakan metodologi ayat dijelaskan ayat. Karena kata Allah pun begitu, laqad anzala ayatin mubayyinatin wallahu yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Allah turunkan ayat-ayat lain yang menjelaskan. Surat 24 ayat 46, karena yang paling tahu Quran adalah Allah. Surat 24 18. Wa yubayyinul lakum ayati wallahu alimul hakim. Allah yang akan menjelaskan ayat-ayatnya karena Allah Maha tahu, Maha bijaksana. Saya pilih metodologi ayat bil ayat. Dengan cara penafsiran tafsir bil Ar-Rayyi, guru besarnya Kiai Haji Sanusi dari Gunung Puyuh, Sukabumi. Maka saya bisa bahasa Sunda. Bohong, kita ngomong orang Sunda. Tafsirnya begitu. Jelas dasar keilmuannya. Gak bisa lah ngomongin Quran sembarangan. Coba bacain. Surat 43 ayat 36. Siapa? Nah, tadi udah sana ya, geser kiri. Santai. Tantangan ditungguin. 43 ayat 36. Siapa? Bunda, ada yang udah? Jadi kalau kita berpaling dari ta'awud, pengajaran Allah, kata Allah, nanti teman kita siapa? Setan. Sekarang saya mau nanya, kalau kita belajar Quran didampingi setan, apa yang terjadi? Nah, makanya saya bingung, kok belajar Quran benar ribut? Karena belajar Quran damai nggak? Bingung kan? Saya juga bingung, saya cuma. Adipura semakin galak, semakin berselisih, semakin gede warna-warna yang pemain gol. Loh kok ini belajar Quran, belajar hadis saling marah-marahan. Dulu sebelum belajar Quran, akrab suami istri, kakak adik, yang satu belajar ke yang Madinah, satu belajar ke Kairo, satu belajar kemana-mana. Bapaknya meninggal ribut soal tahlilan dan tahlilan. Cara ngukurnya aja jadi ribut. Saya bilang enakan gak usah belajar Quran aja sana sini ya. Kalian jadi akur, bener gak Bu? Kan sebelumnya akur nih kakak adik. Si kakaknya belajar ke Salafi, si adiknya tetap di MO. Bapaknya meninggal, ribut gara-gara bapaknya meninggal. Diadanin nggak diadanin, ditutup langsung ditinggal. Yang satu lagi pingin lagi doang, ribut gara-gara gitu. Saya mau bikin 7 harian, saya mau kamu pindah para saya. Akhirnya si mayatnya nih. Mayatnya nih. Kata mayatnya dulu kamu sebelum belajar Quran sana sini akur. Terus sekarang kalau belajar pada bertengkar, aneh. Lo bener nggak? Saya mau bikin ribut. Saya masih bingung, aneh yang belajar Quran kok jadi ribut. Ya, tambah lagi setelahnya surat ke 59.
Satu, kalau belajar Quran tidak membaca ta'awud, maka yang terjadi satu, nih 59 dan 19. Jadi kalau belajar Quran masih berselisih, saya jamin belajar Qurannya bukan kepada Allah. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Oke, jadi yang bikin kita lupa siapa? Siapa yang bikin kita lupa? Baca Quran juga banyak lupa. Siapa yang bikin kita lupa? Enggak, di situ coba ulang lagi. Siapa yang bikin lupa? Diri sendiri. Seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Oke, jadi yang bikin kita lupa siapa? Diri sendiri. Ulang. Orang yang lupa kepada Allah. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa. Jadi yang bikin kita lupa siapa? Allah. Kenapa Adipura lupa Quran? Karena Allah bikin Adipura lupa. Kenapa Adipura dibikin lupa sama Allah? Karena saya lupa mengingat Allah. Kata Allah baca Qurannya baca ta'awud, Kasep. Lupa baca ta'awud tadi ibu juga, maka lupa lagi. Ya. Kan ibu suka bingung kenapa ya baca terus tapi lupa terus kan? Oke, tambah lagi surat 58 ayat 19. 58 ayat 19. Jadi sekarang tahu siapa yang bikin kita lupa? Siapa? Kenapa? Karena Anda lupa mengingat. Kenapa saya lupa mengingat Allah? 58 ayat 19. Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Nah, jadi yang bikin kita lupa siapa? Yang bikin kita lupa Allah. Kenapa Allah bikin kita lupa? Karena kita lupa mengingat Allah. Karena si setan telah menguasai kita. Maka kalau baca Quran diawali oleh apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah. Kenapa? Setan minggir, atau setan minggir. Saya udah capek, engkau mengganggu aku terus. Tapi aku bikin aku lupa setan. Maka baca Quran harus diawali oleh ta'awud. Seluruh anak-anak ibu kalau mau belajar sesuatu itu baca ta'awud dulu. Setelah ta'awud kaki. Itu penting bu. Kalau baik lupa, saya juga sering lupa. Tapi ketika saya lupa, saya sadar yang bikin saya lupa siapa? Allah. Kenapa Allah bikin saya lupa? Karena saya lupa mengingat Allah. Kenapa saya lupa mengingat Allah? Karena setan telah menguasai saya sehingga saya lupa membaca ta'awud. Maka baca ta'awud penting apa enggak? Kalau saya tidak baca ta'awud, maka setan menguasai saya sehingga saya lupa mengingat Allah. Allah juga ini bikin saya lupa sama ayat yang saya baca. Begitu. Begitu. Yang pertama, maka penting baca ta'awud itu. Sampai ada ayatnya langsung. Fa'idha qara'na fatabi Quran fasta'id billahi minasyaitan. Fa'idha qara'na Quran fasta'id billahi minasyaitan. Apabila kamu hendak membaca Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Jadi penting baca ta'awud. Satu. Yang kedua, kalau nggak baca ta'awud, setan menguasai kita. Begitu. Kalau setan menguasai kita, kita merasa diri kita paling mendapat petunjuk. Padahal ngasih petunjuk kita siapa? Nah. Kalau kita tidak baca ta'awud, maka yang menguasai kita siapa? Setan. Bukti kita menguasai setan, kita nanti merasa seolah-olah mendapat petunjuk. Padahal petunjuknya dari siapa? Setan. Bukti petunjuknya dari setan. Anda belajar Quran, Anda sering Jadi kalau ada ustaz pada beribut soal Quran, saya tahu mereka nggak baca tahu. Kenapa dia udah setan dua-duanya. Maka kalau saya diajak debat, saya ngomong pakai ayat dia nggak mau. Ngapain saya nggak ada di situ? Kalau saya merasa sesat,
berhenti saya nyampein Quran, memang masalah buat saya enggak. Berhenti gini buat saya tetap syuting kok. Syuting lagi aja, saya mau masalahnya. Cuman ini kan karena tanggung jawab saya kepada Seraman Ahmad sebelum meninggal. Kang, akal sampai Quran dan hadis, nggak mau bikin sinetron. Kudu, saya udah istihara, kamu lagi, sudah kami di umur aja. Itu gurunya Pak Amin tuh yang dilotokin kayak gini. Iya, kamu yang bikin Quran, nggak mau. Kamu tuh orang lain ditunjuk katanya, mau, kamu nggak mau. Ada syarat, banyak syarat. Satu apa? Tolong siapkan jemaahnya, saya nggak mau promosi, yang penting ada jemaahnya saya ngajar, nggak ada jemaah saya nggak datang. Apalagi, tolong saya kasih tahu ilmu menafsirkan Quran dan hadis, karena saya tidak ingin salah menafsirkannya dan saya hanya ingin menyampaikan pemahaman yang sama dengan pemahaman yang dulu dimiliki oleh Muhammad Rasulullah SAW. Saya nggak mau yang lain. Dan saya tunjukkan sama saya mana bukti pemahaman Nabi Muhammad. Ternyata kan saya terangin kan di awal-awal bagaimana cara menafsirkan Quran dan hadis, kan jelas ada 3 metodologi. Saya menguasai metodologi menafsirkan hadis. Maka saya baca hadis begini, hadis itu maksudnya ini. Saya tahu karena memang diajari metodologi. Saya nggak mau salah. Kenapa? Kalau saya menyampaikan kesalahan hari ini, saya nanggung dosa ibu bapak yang negeri saya. Nanggung dosa sendiri dari ribet, gimana kan? Dosa kepada ibu. Maka biar tidak salah, saya tulis ayatnya. Saya ditanya Allah, tinggal tunjukin ayatnya, benar nggak Bu? Iya, saya mah takut. Manusia belum ada takutnya, pahit gitu aja itu. Cuma yang saya takutkan adalah ketika saya mati menghadap Allah Subhanahu. Saya nggak boleh main-main. Oke, lanjut. Tambah lagi, sudah berapa tadi? 7 Al-A'raf ayat 30. Nggak apa-apa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang telat paling depan. Nggak ada yang bercanda. Langsung balik lagi, nggak ada yang. Surat 7 Al-A'raf ayat 30. Tolong bacain. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi sepantas yang menjadi sesat. Mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Jadi kalau nggak baca ta'awud, baca Quran, mereka merasa mendapat petunjuk. Bukti setan yang membuat dia merasa memahami Quran, ujung-ujungnya penafsiran tentang Qurannya pasti inginnya berselisih. Sedih nggak saya? Sedih. Saya ingat banget itu ada satu cerita tentang tafsir hadis. Waktu itu saya dipanggil sama sahabat saya Ahmad Fauzani, pimpinan Pondok Pesantren Bagus Salam. Dia bilang begini, Kang, ini ada yang lucu nih Kang. Kenapa? Waktu itu bulan Ramadan, tahunnya saya lupa ya, 4 atau 5 tahun yang lalu. Suatu saat ada seorang kiai, ustadz, ulama, profesor. Dia bilang begini, Nabi Muhammad tidak tahu kalau beliau masuk surga. Hadisnya, ada sahabat yang berbuat baik, kemudian sahabat yang ngomong, pulang amal soleh inilah yang membuat kamu mati masuk surga. Rasul bersabda, tidak demikian. Loh, bagaimana dengan engkau ya Rasul? Aku pun demikian. Aku pun tidak tahu kalau aku masuk surga. Itu penafsiran. Kemudian ustaz yang lain komplain, pakai hadis yang berbeda. Aku seperti ini dengan orang yang mengurus anak yatim di dalam surga. Berarti Nabi Muhammad tahu dong waktu masuk surga. Wah, ini ajaran sesat. Dua-duanya. Yang satu profesor, yang satu ulama besar. Terus teman saya manggil, kamu kan belajar tafsir hadis? Iya. Yang benar yang mana? Yang mana? Saya bilang. Itu Nabi Muhammad katanya nggak tahu mati masuk surga. Itu benar saya bilang. Hah, yang benar nih, benar. Terus yang ngomong Nabi Muhammad mati masuk surga benar juga, benar. Nah yang benar gimana sih nih? Lagu ini hadis ini kan turun. Hadis kan ucapan Nabi Muhammad kan. Ucapan Nabi Muhammad itu seiring dengan wahyu yang beliau terima. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ucapan Muhammad tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan. Maka hadis itu berdasarkan wahyu yang beliau terima. Dan wahyu itu kan gak langsung semuanya, bertahap. Surah 17 Al-Isra 106, Al-Quran itu kan bertahap-tahap kan, bagian demi bagian. Ketika di awal-awal memang Nabi Muhammad tidak tahu yang gaib. Surat 6 Al-An'am ayat 50. Aku tidak tahu perbenaran Allah, aku tidak tahu sesuatu yang gaib, dan aku juga bukan malaikat.
Di zaman itu memang Nabi Muhammad tidak tahu. Waktu berjalan, ayat turun bertambah lagi, 17 ayat 106 ayatnya berturun bertahap-tahap, barulah Nabi Muhammad mendapatkan pemahaman. Di surat 72 An-Jin ayat 26, 27, 28, Allah tidak memberitahu sesuatu yang gaib kecuali kepada Rasul yang Allah kehendaki. Dibukalah tabir gaibnya Nabi Muhammad. Di situ Nabi Muhammad tahu kalau beliau mati masuk surga. Innal Qur'anul Karim, sesungguhnya Al-Quran adalah bacaan yang mulia. Surat 56 Baqi ayat 77. Dan Nabi Muhammad menjadi Rasul yang mulia. Innal qawlu Rasulin Karim, Nabi Muhammad menjadi Rasul yang mulia karena mendapatkan Al-Quran. Manusia yang mulia di sisi Allah, manusia yang takwa. 49 ayat 13, Inna akramakum minal atqakum. Surat 16 ayat 30, 32, orang takwa mati masuk surga tanpa siksa, tanpa hisab. Jadi Nabi Muhammad akhirnya tahu nggak kalau beliau masuk surga? Karena ayatnya bertambah. Ibu kalau tahu ayatnya dengan tidak tahu ayatnya beda nggak? Sebelum tahu ayatnya, pahala di mana Bu? Akhirat. Nah, setelah tahu ayatnya, pahala di mana Bu? Beda nggak yang kemarin dengan sekarang? Nah, yang kemarin benar nggak? Ya benar dengan ilmunya kemarin. Nah, kan kemarin benar. Sekarang nambah lagi ilmunya. Paham nggak? Begitupun hadis, makanya dikenal asbabul furud, dasar sebab hadis turun. Ini nggak belajar situnya, langsung aja debat, tentang sana siksa gini. Kenapa gitu? Orang kokok kepada saya. Ributnya di bulan Ramadan, nah, kan bikin malu. Profesor diserang, profesor apaan nih? Ustadznya nggak paham, profesornya juga nggak nerangin. Itu paham itu saya. Nah, jadi kalau Anda paham metodologi ini, insya Allah kita tidak berselisih, bahkan tahu bagaimana menyelesaikan perselisihan. Enak kan? Kayak kemarin Kang, yang benar yang Allah Akbar begini, Abu Qatadah di antara telinga dengan dada atau nawali dada. Yang benar yang mana? Yang takbir. Kan salat itu diawali oleh takbir, diakhiri oleh salam. Angkat tangan sunnah apa wajib? Kalau angkat tangan Allahu Akbar adalah rukun sholat, kasihan yang nggak punya tangan, nggak satu Allahu Akbar, nggak satu. Paham nggak? Kayak gitu aja ribet. Ayo wae. Yang benar yuhariku menggerak-gerakan atau menggerakkan? Kan yuhariku itu menggerakkan. Ini kan menggerakkan juga. Ini kan menggerak-gerakan juga. Nah, jadi yang benar yang gini-gini atau yang gini? Terserah deh, maksudnya. Kalau yang udah punya jari itu nggak sah sholatnya kemana? Aduh, kadang-kadang nggak luas pemahamannya. Islam itu bagaimana? Yuk. Yang suka berselisih surat 17 Al-Isra 53. Ingat, kalau Anda tidak baca tauhid, nanti setan bikin kita lupa mengingat Allah, akhirnya Allah bikin lupa dengan ayat yang kita baca. Dua, kalau kita tidak baca tauhid, setan membuat kita merasa mendapat petunjuk. Ujung-ujungnya apa? Berselisih. Surat 17 ayat 53. Siapa yang mau baca? Jadi jangan lagi mau berselisih ya. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Benar, sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Oke, jadi yang suka berselisih siapa? Yang suka berselisih di rumah itu siapa? Setan. Jadi kemarin ya ditanya, Kang Abi, saya mau nanya boleh Kang? Iya, ini kan bulan Ramadan. Setan kan pada diiketin kan Kang Haji. Tapi kenapa kalau lagi Ramadan suka ada yang suka ribut, bertengkar, tetangga saya inilah itu, kenapa? Bu, saya yakin banget setan tuh diikat. Hadisnya dari setan diikat. Tapi kenapa masih ribut? Karena setan ada dua, udah tahu kan? Tahu kan setan? Udah pernah lihat setan? Mau? Sekarang siang-siang, nanti ngapain kalau malam takut? Ibu bacain ayatnya langsung nongol setannya. Iya, yuk surat 6 ayat 116. Yuk baca ayatnya langsung nongol setan. Surat berapa? 6 ayat 106.
Kan Ramadan katanya setan diikat ya Bu ya. Tapi kenapa ada yang suka marah-marah ya? Kita lihatnya ya. Silakan Nak. Jika engkau mengikuti kemauan kebanyakan orang kafir di bumi ini dalam urusan agama, niscaya mereka akan menyesatkan. Surat 6 Al-An'am ayat 116. Hah? Surat berapa? Iya, surat 6 ayat. Ayat 6 ayat 116. Oh iya benar. Ibu yang benar, saya yang salah. Sabar. Surat 6 Al-An'am ayat 112. Maaf. Ih, setan kok jadi bikin saya lupa sih setan. Mentang-mentang mau ditunjukin setannya langsung saya dibikin lupa. 6 ayat 112. Maaf. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan, manusia dan jin. Tahan, jadi setan ada berapa? Dua. Oh enggak, itu jenisnya ada berapa? Jadi setan ada dari jin dan manusia. Jadi kalau bulan Ramadan, setan dari golongan jin diikat, yang tersisa dari golongan siapa? Manusia. Jadi kalau yang ngomong di bulan Ramadan, itu setan dari golongan manusia. Jinnya? Nah itu aslinya diri kita tuh baru ketahuan. Kalau sekarang kan kita masih nyalain, dasar setan nggak duit aku. Boleh sekarang, kata setan. Di Ramadan, aku kan diikat. Kelakuan kamu masih sama, berarti selama ini kamu yang udah jadi. Yang suka berselisih tadi siapa? Setan, sudah 1753 itu. Sudah 1753 yang suka berselisih siapa tadi? Setan. Setan dari golongan jin di bulan Ramadan diikat. Jadi kalau ibu di bulan Ramadan masih marah-marah, berarti kita golongan dari manusia yang jadi. Ini yang ngomong. Dikiranya setan itu hantu belau melulu, maka lucu ketika pada debat. Kang, gak ada yang bisa melihat setan. Saya diam. Saya tahu ayatnya surat 7 Al-An'am ayat 23 kan, sampai 25 kan, ya kan. Ya. Terus apa? Ya kan kita gak bisa melihat setan. Setan dari golongan mana yang gak bisa dilihat? Golongan jin gak kelihatan. Setan dari golongan manusia kelihatan gak? Siapa? Nah, itu yang suka marah-marah di rumah. Acah. Iya. Kata Allah apa kata Nikur atau setan itu ada dua ya? Nah, kata Allah setan dari golongan apa? Oke, jadi kalau bulan Ramadan yang diikat setan dari golongan apa? Yang sisanya yang suka marah-marah setan dari golongan? Hati-hati nih di bulan Ramadan. Saking takutnya dulu marah Bu, saya sempat pergi puasanya jauh aja puasa di sini. Makanya saya punya tempat puasa saya di sana aja. Kenapa gitu? Enak. Godaannya ya lihat dia makan doang gitu. Apa-apa. Daripada di sini ribut mulu, mending ke sana. Kayak Ramadan di sana biasanya jadi cuek aja. Mereka kan nggak ada saya puasa juga. Kan biasa. Mereka nggak puasa. Kita santai aja sih. Dia makan, sorry udah makan di rumah tadi pagi. Oh, lama-lama dari festive, main festival ya udah. Mereka menghormati. Jadi nggak ada yang ngomongin godaan setan dari jiwa dan jinnya diikat. Yang di sana nggak diikat. Oke lanjut. Jadi baca tauhid penting apa enggak? Penting. Karena kalau kita nggak baca tauhid, satu, setan bikin kita lupa mengingat Allah, akhirnya Allah bikin kita lupa dengan ayat yang kita baca. Dua, kalau kita tidak baca tauhid, setan merasa nanti yang menjadi kita. Kita merasa seolah-olah kita mendapat petunjuk dari setan. Bukti
ajaran kita diberi petunjuk setan, Anda belajar Quran, tapi pinginnya berselisih. Gaya penafsirannya udah kayak setan. Apa itu? Kenapa kau ciptakan dia dari tanah sementara kau ciptakan aku dari api? Selalu merasa dirinya paling lebih, paling pintar. Padahal kebenaran milik Allah, bukan kebenaran milik golongan. Ya. Ketika Bapak dan Ibu merasa bangga dengan golongan Bapak dan Ibu, maka kecenderungan akan menyalahkan orang lain. Hati-hati, berarti ajaran Ibu sudah terisi energi. Saya juga sama Bu, saya ngajak, kalau saya gak benar, saya ngomong, saya salah. Saya gak malu. Jangan pernah merasa diri kita paling benar. Ya, kita ini kan orang yang belajar. Maka dulu Ali Jabir pernah ngomong sama aku, semoga Allah memberikan rahmat. Kita tidak bisa menghakimi seseorang karena kita tidak tahu pernah kedekatan dia dengan Allah. Kita nggak pernah tahu saya selain itu dekat dengan Allah. Jadi jangan merasa kita benar. Kita sama-sama orang yang mencari kebenaran. Ya. Saran saya, kalau ibu sudah paham Quran, jangan merasa diri kita paling, tapi berusaha untuk selalu menjadi benar. Itu yang benar. Lanjut. Setelah membaca ta'awud, baca apa? Kenapa baca basmalah? Nah, ini harus kita tahu supaya, oh iya, ada dua hal kenapa kita harus baca basmalah. Pertama, itu kan di surat 96. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min Iqra wa rabbukal ladzi alama bil alama insana ma'lam ya. Baca dengan nama Tuhan. Baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan kamu. Tulis berbandar. Baca dengan nama Tuhanmu yang akan mengajarkan kamu dengan perantara kamu, yang akan mengajarkan kamu sesuatu yang tidak kamu ketahui. Surat 96 ayat 1. Nah, itu pentingnya kita juga membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Tapi kenapa nama Tuhan yang dibacanya harus Bismillahirrahmanirrahim? Dengan nama Allah yang Ar-Rahman. Bukan Bismillah ya ilmu, ya kalam. Kenapa harus Bismillahirrahmanirrahim? Nah, karena yang mengajarkan Al-Quran di surat 55 ayat 1 dan 2 adalah sifat Allah yang Ar-Rahman, Alamal. Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Seru dengan nama Allah. Baca dengan nama Tuhan. Tapi Tuhan yang mana, Allah yang mana yang mesti dibaca? Kan banyak Asmaul Husna. Ar-Rahman, Alamal Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Maka membaca Bismillahirrahmanirrahim adalah upaya kita agar Allah Ar-Rahman yang mengajarkan kita Quran. Pertama, setan minggir, setan minggir. Setan minggir. Ar-Rahman ajarkan aku Quran. Makanya kita setelah baca ta'awudz baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita membaca basmalah? Kenapa kita membaca Bismillahirrahmanirrahim? Karena pertama, kasus Nabi Muhammad di Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah. Baca dengan nama Tuhan yang menciptakan. Khalaqal insana min alaq. Baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan kamu, yang telah menciptakan kamu dari serupa darah. Baru boleh diakrab. Alama bil alama insan maka. Baca dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu.
Baca dengan nama Tuhan yang akan kamu dari segumpal darah. Baca dengan nama Tuhanmu yang akan mengajarkan kamu dengan peran-peran kanan, yang akan mengajarkan kamu apa yang kamu tidak ketahui. Tapi di ayat ini belum disebutkan. Baru dengan Bismi, Robika. Baca dengan nama Tuhan. Tuhan yang mana? Asmanya kan banyak. Makanya siapakah asma Allah yang mengajarkan kita Quran? Ternyata di surat 55 Ar-Rahman ayat 1 dan 2, Ar-Rahman Alamal. Maka kita bismi dengan nama Allah. Bismi yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa baca Bismillahirrahmanirrahim? Karena kita berharap yang mengajarkan Quran kita siapa? Ar-Rahman Alamal. Maka selalu membaca Al-Quran diawali oleh A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Biar Allah yang mengajarkan kita Quran. Mau setan mau Allah yang ngajarin Quran? Mau setan mau Allah yang ngajarin Quran? Kalau setan gayanya gimana? Katakannya itu aja. Maka guru saya bilang, ingat di Ar-Rahman alam Al-Quran. Kalau Ar-Rahman yang ngajarin kamu Quran, maka kamu akan memiliki sifat rahmatan lil kelompok. Yang terjadi rahmatan lil kelompok apa rahmatan lil alamin? Nggak tahu saya. Kalau Anda masih rahmatan lil kelompok, Anda nggak masuk ke dalam ranahnya Ar-Rahman alam Al-Quran. Karena kalau Ar-Rahman alam Al-Quran, bukti Anda diajarkan Ar-Rahman alam Al-Quran, mental jiwa kita akan memiliki sifat rahmatan lil alamin. Saking tidak sukanya Allah kepada orang-orang yang rahmatan lil kelompok, Allah menyepertikan dengan sebuah kiasan yang sangat sadis. Apa itu? Ada perempuan pekerjaannya tidak bagus, ngasih minum anjing ngasih minum anjing bisa masuk. Ya Pak, anjing ya Allah, anjing binatang najis nih. Tapi kalau kamu ngasih anjing karena rasa cinta kepada tempatnya adalah surga. Kita tak pasukan maki-maki orang lain yang judulnya manusia hanya karena Anda merasa diri Anda paling benar. Anda gimana sih belajar Quran? Begitu itu saya. Jadi kalau kita belajar Quran, kita memiliki sifat rahmatan lil, jangan nama dari kelompok lain. Saya mau nanya, Nabi Muhammad itu Muhammadiyah atau Persis atau Salafisi? Ya berokok. Nabi Muhammad itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, paham berarti sih? Ini gara-gara beda Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali aja ribut. Kunut nggak kunut ribut. Berokok. Pakai kopea, pakai udang ribut, pakai baju gamis, pakai batik ribut, pakai baju koko ribut, pakai sarung ribut. Ini belajar Quran atau belajar ribut sih? Kalau belajar ribut berarti setan yang bimbing kan tuh. Bener gak Bu? Maka saya mah santai kalau ada ribut-ribut. Belajarnya sama setan kelamaan ribut. Dimarahin silakan aja buka ayatnya. Ini kan kita ngerasa paling benar semua. Temannya setan, uyuhan. Nah, Anda kan sebelum belajar Quran akur. Anda belajar kemana? Kakaknya, adiknya belajar kemana? Ibu bapaknya meninggal, ribut dua-duanya. Saya tidak akan datang di acara itu. Kenapa? Selama ada si kakak. Kenapa aku tidak rela? Ibuku dimasuk ke kuburan dan diajarin telinganya. Ajar juga orang hidup. Buat lagi. Saya rame. Gak tahu kesana, ya ambil sama adiknya, masukin kuburin cepat-cepat, tutupi kuburannya. Kakaknya belum datang, suruh gali lagi. Iya, karena belum ngeliat lagi. Ribut gara-gara gitu. Apa nggak bisa lebih akur sih belajar Islam? Emang senang dia tuh domba terus. Bu, domba diadu kalau kepalanya keras atau lembek? Berarti yang suka keras kepala itu memang dari domba. Ya, Bu.